siang untuk semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu minta ketua kelas pimpin doa dulu. Mari kawan-kawan, sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, berdoa sesuai menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Berisalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut, di mejanya yang masih ada barang-barang tidak berhubungan dengan pembelajaran silahkan dimasukkan. Contohnya ada yang makanan, sisa-sisa jajan, terus ada air minum, yang di atas hanya ada alat tulis, buku, laptop, dan yang menunjang pembelajaran ya. Yang ada sampahnya di kiri kanan silahkan diperiksa lagi apakah ada sampah. Oke, sudah bersih ya. Ibu lanjut absensi ya. Pertama, Alia Nurul, Amar Meto, Ana Nabila, Anissa Fernanda, Arsy, Aura, Chelsea, Dini, Fatimah, Halimah, Hasna, Hervira, Irda, Lailatul Lutfi, Maudi, Maulidia, Mega Alivia, Nadia, Naura, Nita, Nova, Nurma, Nurul, Ratu Salma, Reka Dini, Safina, Siti Aisyah, Siti Safa, Sri Wahyuni, Umi, Fitania, Yasmin, Zihan. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun cuacanya nggak menentu nih, tadi siang panas, tadi pagi panas ya kita upacara, sekarang udah mendung lagi. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Sebelum kita lanjut ke materi saus, kira-kira masih ingat nggak minggu lalu kita belajar tentang apa? Oke Alia, silahkan berdiri. Alia, ibu mau tanya, masih ingat nggak minggu lalu kita belajar tentang apa? Kami melaksanakan praktikum membuat stok pada minggu lalu. Oke Alia, minggu lalu kita praktek. Alia, minggu lalu kita praktek apa aja sih? Kita membuat white stock dan brown stock. White stock adalah kaldu putih, yaitu kaldu yang dibuat tanpa penggosongan. Dan brown stock merupakan kaldu coklat, yaitu kaldu yang dibuat dengan penggosongan terlebih dahulu bahan-bahannya. Oke, ternyata Arya masih ingat, tepuk tangan dulu dong buat Arya. Ya, lanjut, minggu lalu kita sudah membuat stok. Berarti hari ini lanjut ke bab baru, yaitu saus. Kita buka ya. Nih, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu punya peraturan. Pertama dan paling utama yaitu handphonenya yang belum di silent silahkan di silent dan jangan dipergunakan selama pembelajaran dengan Bu Giska, kecuali jika diperbolehkan nanti pada saat diskusi kelompok. Dan jikalau ada pihak keluarga yang menelpon, silahkan angkat tangan, Bu, saya ada mama saya telepon, apakah boleh diangkat teleponnya? Baru jika dipersilakan, silahkan keluar kelas terlebih dahulu. Setuju ya? Setuju. Kalau ada yang main HP, HP disita ya? Iya. Oke, setuju semua nih anak-anak Ibu. Lanjut, Ibu akan jelasin tentang kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini ada 4. Yang pertama yaitu presentasi atau pemaparan materi dari Bu Giska sendiri, yaitu tentang saus. Yang kedua, kalian akan melakukan diskusi kelompok.
hasil dari diskusi kelompok itu kalian akan presentasikan di depan kelas. Ya, setelah pembelajaran hari ini selesai, di akhir pembelajaran akan ada post test. Oke, lanjut. Nah, Ibu akan bacakan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang harus dicapai oleh kalian. Ya, yang pertama yaitu kompetensi dasarnya adalah menganalisis saus dasar atau madu saus dan turunannya. Kedua, lanjut ke indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, kalian peserta didik mampu menjabarkan konsep saus, lalu mengidentifikasikan fungsi saus. Yang ketiga adalah mengklasifikasikan saus dasar dan turunannya. Yang keempat, menganalisis bahan dan peralatan yang digunakan pada pembuatan saus. Yang nomor 5 adalah menganalisis kualitas saus. Yang terakhir nomor 6 adalah menguraikan prosedur pembuatan saus dasar. Adapun tujuan pembelajaran, berarti tujuan kita belajar hari ini pertama, peserta didik mampu menjabarkan konsep saus dengan ketercapaian 80% benar. Yang kedua, peserta didik mampu menjabarkan fungsi saus dengan ketercapaian 80% benar. Yang ketiga, peserta didik mampu memilih 5 alat pembuatan saus dengan ketercapaian 80% benar. Lalu yang selanjutnya, mengklasifikasikan 2 bahan pembuatan saus dengan ketercapaian 80% benar. Yang kelima, peserta didik mampu menganalisis kualitas saus dengan kerjasama. Yang keenam, peserta didik mampu menguraikan 6 saus dasar atau mother saus dengan percaya diri. Yang ketujuh, peserta didik mampu mengklasifikasikan saus dasar dan turunannya dengan tanggung jawab. Yang kedelapan, peserta didik mampu menentukan prosedur pembuatan saus dengan tepat dan bertanggung jawab. Dan kesembilan, peserta didik mampu menentukan kriteria hasil dari saus. Itulah yang Ibu bisa bacakan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Di sini di PowerPoint ini berisikan materi-materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Ada yang bisa bantu jawab, bacakan tentang materi pembelajaran hari ini? Oke Nadia, silakan Nadia. Untuk materi pembelajaran hari ini di antara lain ada pengertian saus, fungsi saus, bahan pembuat saus, alat pembuat saus, penggolongan saus, jenis turunan saus, dan kualitas saus. Oke, terima kasih Nadia. Tepuk tangan dulu dong buat Nadia. Ya, berarti yang dibacakan oleh Nadia tentang 7 poin ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari hari ini. Sudah siap belum belajar sama Bu Giska? Siap. Oke, kita lanjut. Di sini ada 3 gambar yang berbeda. Kira-kira ini gambar apa sih? Spaghetti. Oh, spaghetti. Udah pernah makan spaghetti sebelumnya? Sudah ya. Banyak di yang instan-instan juga sudah banyak dijual di Indomaret, Alfamart itu. Nah, sekarang dari tiga gambar ini, kira-kira ada nggak sih yang bisa bedain gambar di antara 3 gambar ini? Oke, Yasmin, silakan berdiri. Yasmin, ini kira-kira gambar apa ya 3 gambaran ini? Kan ada 3 gambar spaghetti. Ya. Yang pertama itu gambar spaghetti polos, dan yang kedua itu spaghetti dengan hidangan saus merah, dan yang ketiga spaghetti dengan hidangan saus putih. Oke, Yasmin. Tadi teman-teman kata Yasmin, di sini ada 3 gambar spaghetti, yaitu pertama spaghetti yang polos, kedua spaghetti dengan saus warna merah, dan yang ketiga adalah saus warna putih. Begitu ya Yasmin ya. Oke, Yasmin, Ibu tanya lagi. Kira-kira Yasmin tahu nggak saus yang warna merah itu apa, saus yang putih itu apa? Seingat saya yang saus merah itu namanya bolognese, campuran dari tomat dan daging, sedangkan saus putih
saus yang bernama carbonara, campuran dari saus krim dan susu dan krim. Oke, tadi kata Yasmin saus yang warna merah itu katanya saus bolognese Bu, yaitu campuran dari saus tomat dan daging. Sedangkan kalau yang warnanya putih yaitu saus carbonara, yaitu percampuran dari susu dan krim. Ternyata jawabannya Yasmin benar, kita tepuk tangan dulu dong. Ibu tanya lagi nih, di antara 3 spaghetti ini, kira-kira enakan spaghetti yang polosan atau yang udah diberi bumbu? Berarti enakan yang udah dikasih bumbu dan saus ya, pasti lebih akan ada rasanya dibandingkan yang polos. Lanjut. Pasti apakah kamu pernah mendengar kata saus? Ya, semuanya pasti pernah ya dengar kata saus. Ada saus tomat, saus sambal yang sering-sering botolan gitu. Tapi ibu mau kira-kira dari kita udah pernah dengar nih kata saus, tapi kira-kira kita tahu nggak ya arti? Ada yang bisa jawab nggak nih? Oh, silakan Mega. Kira-kira pengertian saus itu apa sih menurut Mega? Saus adalah cairan yang dikentalkan dengan salah satu bahan pengental sehingga menjadi setengah cair atau semi liquid yang disajikan sebagai hidangan pelengkapan dari daging ikan, kue-kue manis dengan tujuan untuk meningkatkan atau mempertinggi kualitas makanannya. Oke, terima kasih Mega. Tepuk tangan untuk Mega udah berani. Ya, kita cocokkan dengan jawaban Bu Giska dulu. Oke, saus. Saus adalah cairan yang dikentalkan. Ya, cairan yang dikentalkan sehingga menjadi semi liquid, yaitu setengah cair. Setengah cair itu maksudnya dibilang cair enggak, dibilang kental enggak, berarti yang sedang-sedang saja, ya. Dan disajikan sebagai hidangan pelengkap, bisa pelengkap dari daging atau pelengkap dari ikan ataupun kue-kue manis. Contohnya hidangan manis yang pakai saus apa? Contohnya adalah puding, ya. Kalau kita makan puding pasti ada saus flaknya, bisa flak vanila ataupun flak coklat atau rasa pun lainnya. Dan ini pun saus punya tujuannya apa sih? Juga meningkatkan atau mempertinggi kualitas makanan. Itulah pengertian saus menurut Prihastuti Ekawati Ningsih. Lanjut ya, jangan ada yang ngantuk ya. Oke, di sini sudah terpaparkan fungsi-fungsi saus. Ada yang bisa bantu ibu nggak bacakan apa sih fungsi saus itu? Oke, silakan Nova. Fungsi saus itu yang pertama menambah rasa dan kelezatan pada makanan. Yang kedua memberikan cairan pada makanan. Yang ketiga menambah aroma makanan. Yang keempat meningkatkan penampilan dalam warna dan kilau. Yang kelima mempertinggi nilai gizi. Oke, terima kasih Nova. Silakan duduk kembali. Tadi Nova sudah menyebutkan 5 fungsi saus. Yang pertama adalah menambah rasa dan kelezatan pada makanan. Pastinya ya. Contohnya aja, kalau kita makan daging steak atau makan mudahnya fried chicken deh, ya, fried chicken tanpa saus pasti apa? Ada yang kurang nih Bu, nggak ada rasa pedes-pedesnya. Atau makan kentang goreng biasanya dicocol sama mayones. Tapi kalau kentang goreng aja nggak enak Bu, enakan dicocol dengan saus mayones. Itulah fungsi menambah rasa dan kelezatan pada makanan. Yang kedua, yaitu memberikan cairan pada makanan. Maksudnya gimana? Pernah makan sandwich? Ya, contohnya hamburger atau hotdog. Biasanya dioles dengan saus sambal atau saus tomat ataupun saus mayones. Nah, jikalau si sandwich yang kita pernah buat di rumah
tanpa dioles mayones pasti seret ya, kering. Nah, itulah fungsinya memberikan cairan pada makanan. Yang ketiga yaitu menambah aroma makanan. Kalau ada sausnya pasti aromanya lebih memikat dan menambah selera makan. Tetapi perlu diingat, fungsi saus yaitu menambah aroma makanan. Tapi jangan sampai aroma dari saus lebih tinggi daripada hidangan yang disajikan. Contohnya gimana? Kita makan satu piring steak. Contohnya kalian pernah makan pas table winner waktu kelas 10. Kalian makan main course itu isinya ayam, jangan sampai hidangan ayamnya kalah dengan sausnya, ya, aromanya seperti itu. Lanjut, meningkatkan penampilan warna dan kilau. Pastinya kalau ditambahkan saus tadi kayak carbonara atau saus bolognese, pasti kita lebih tertarik ya dibandingkan spaghetti yang polos yang sudah dijelaskan oleh Yasmin pertama. Yang kelima yaitu mempertinggi nilai gizi. Pastinya dengan tambahan saus pun dapat mempertinggi nilai gizi karena ada bahan tambahan lain yang ditambahkan pada saus. Lanjut. Di sini Bu Giska akan jelaskan bahan pembuatan saus, yaitu terdiri dari 3. Yaitu yang pertama bahan cair atau liquid, yang kedua bahan pengental atau thickening agent, yang ketiga adalah bahan lainnya. Inilah bahan-bahan dasar dalam pembuatan saus. Nanti akan kita jabarkan per poin-poinnya. Di sini Bu Giska ada gambar bahan pembuatan saus yang pertama yaitu liquid, cair. Di sini ada 6 gambar, ya. Kira-kira bisa tebak nggak ini gambar apa aja? Siapa yang bisa jawab? Oke, Arsy, silakan Arsy jawab. Ini 6 gambar ini apa aja ya? Bahan cair pembuatan saus yang di layar itu ada white stock, brown stock, susu, tomat, butter, dan minyak. Oke, tadi Arsy bilang, silakan Arsy duduk kembali. Tadi Arsy bilang ada white stock, ada brown stock, ada susu, ada tomat, ada butter, dan ada minyak. Coba kita cek jawaban Arsy benar apa enggak. Oh, ternyata benar, tepuk tangan dong buat Arsy. Ternyata Arsy belajar ya dari semalam ya. Lanjut. Bahan yang kedua tadi sudah bahan cair. Yang kedua bahan pembuatan saus yaitu bahan pengental atau thickening agent. Bahan pengental yang biasa digunakan dalam hidangan kontinental atau hidangan Eropa yaitu dikenal namanya roux. Tulisannya roux, tapi ingat dibacanya roux. Yaitu roux apa? Campuran antara butter dan tepung terigu, ya. Butternya pertama dilelehkan dulu, lalu dicampur dengan tepung. Si roux ini bisa dibagi menjadi 3, yaitu ada white roux, ada blonde roux, ada brown roux, ya. Kita lihat warnanya ada perbedaan. Yang light putih, yang blonde agak kekuningan, yang brown lebih coklat. Ini apa bedanya? Bedanya adalah waktu pemasakan yang lama. Jadi si roux ini adalah butter dicampur dengan terigu, lalu dimasak di atas api. Kok bisa Bu jadi 3 warna seperti itu? Yaitu yang membedakan adalah lamanya proses pemasakan. Semakin kita lama proses memasak, berarti dia akan semakin coklat. White roux berarti pemasakannya sebentar. Dilamain lagi dia akan berubah menjadi blonde roux, yaitu roux yang agak berwarna kuning. Lalu ketiga ada brown roux yang coklat, berarti pemasakannya lebih lama lagi. Kita lanjut ke bahan pembuatan saus yang kedua, yaitu ada
Buremeni dibacanya burmahnyai. Ya, dibacanya burmahnyai. Apa sih burmahnyai itu? Sama, campuran mentega dengan tepung. Tetapi bedanya kalau burmahnyai ini campuran antara butter dan tepungnya tanpa proses pemasakan. Berarti langsung aja dicampur menjadi satu. Bedanya Kak dengan si siapa tadi Ru? Kalau Ru berarti campuran antara butter dan tepung dimasaknya di atas api. Kalau si burmahnya ini langsung dicampur aja tanpa proses pemasakan. Dan campuran burmahnya ini adalah campuran mentega dan tepung diaduk menjadi pasta. Dan setelah menjadi pasta lalu dicampurkan ke bahan cair yang mendidih, diaduk-aduk sampai licin sebentar di atas api sampai tepungnya masak. Ya, cara ini dipakai untuk pengentalan secara cepat pada akhir suatu masakan dan untuk menyelesaikan saus. Ya, jadi saus yang cair bisa dikentalkan dengan burmahnyai selain dengan Ru. Bahan pengental yang ketiga dan keempat kita sebutnya liaison, ya. Yaitu liaison itu campuran antara krim dan telur, ya. Kuningnya telurnya apa? Telurnya itu kuningnya aja, yaitu egg yolk, ya. Dikocok bersamaan dengan perbandingan 3:1. Dan bahan pengental selanjutnya ada cornstarch atau corn flour. Biasanya teknik pengantalan dengan tepung jagung atau tepung pati jagung dengan air dingin lalu dimasukkan ke dalam saus. Ya, tadi Ibu Gisla sudah menjelaskan bahan pengental saus, yaitu pertama ada Ru, yang kedua ada burmahnyai, yang ketiga ada liaison, yang keempat ada cornstarch. Nah, di sini lanjut ke bahan ketiga. Tadi Ibu Gisla sudah jelasin yang namanya bahan cair atau bahan liquid. Yang kedua tadi bahan pengental atau thickening agent. Yang ketiga nih apa? Yang ketiga yaitu bahan pengaroma dan bumbu. Di sini ada bahan-bahan lainnya, contohnya ada garam, merica, lemon juice, peterseli, ada daun mint, ada daun dill, ada bawang bombay, bawang-bawangan bisa bawang bombay, bawang merah atau bawang putih, bisa wine, bisa mustard atau parutan kulit jeruk dan MSG dan cuka. Ini merupakan bahan pengaroma dan bumbu atau bahan lainnya dalam pembuatan saus. Kita sekarang lanjut ke mother sauce. Di istilah hidangan kontinental atau hidangan orang-orang Eropa sana, ya, disebut ada istilahnya 5 mother sauce atau 5 leading saus yang utama dari hidangan kontinental. Tetapi seiring berjalannya waktu, seiring perkembangannya bidang kuliner, ada yang menyebutkan 6 mother sauce, nggak 5 aja, ditambahkan 1. Ini Bu Giska digambar ada 5 mother sauce. Yang pertama yaitu bechamel, kita lihat warnanya putih ya. Yang kedua yaitu hollandaise. Yang ketiga yaitu velouté. Keempat atau ada brown sauce atau espanyol. Yang kelima adalah tomato sauce. Yang keenam sering kita temui sehari-hari yaitu saus mayones. Ya, berarti di dalam gambar ini ada tambahannya yaitu saus mayones. Bu, bechamel itu apa sih? Ibu jelasin dulu. Mother sauce itu ada rumusnya, yaitu rumusnya bahan cair ditambahin dengan bahan pengental, namanya adalah mother sauce. Contohnya bechamel. Bechamel adalah campuran dari susu dan roux. Ya, roux-nya itu berarti butter dan tepung. Si bahan cair dari bechamel berarti susu. Bahan pengentalnya berarti roux, yaitu campuran dari
kuning, telur. Yang velut berarti bahan cairnya adalah white stock. White stocknya bisa apa? Bisa dari tulang ayam, bisa dari tulang ikan, ataupun beef sendiri. Dicampur dengan bahan pengental yaitu roux. Berbeda ya sama bechamel. Kalau bechamel yaitu campuran dari susu dan roux, tapi kalau velut yaitu kaldu dan roux. Lanjut ke brown sauce. Brown sauce berarti yaitu campuran bahan cairannya adalah brown stock, yaitu kaldu coklat ditambahkan dengan roux. Roux-nya yang dipakai mana? Kan ada 3 warna tuh, white roux, blonde roux, atau brown roux. Yang dipakai adalah yang brown roux, yang roux coklat. Lanjut ke tomato saus. Berarti kalau tomato saus bahan cairnya yaitu tomat dan bahan pengentalnya bisa roux. Begitu, berarti kita harus ingat-ingat mother saus yaitu rumusnya bahan cair dicampur dengan bahan pengental. Ternyata si mother saus ini punya turunan atau punya anak-anak lagi. Tiap mother saus, yaitu tadi ada bechamel, ada velouté, ada brown sauce, ada tomato, ada hollandaise, punya turunan masing-masing. Kita lihat di sini, bechamel punya turunan yaitu cream, cheddar, Roquefort, dan Soubise. Dari saus turunan atau derivatif saus, yaitu rumusnya ketika mother sausnya sudah jadi, si saus ibunya dicampurkan dengan bahan lainnya, dia akan berubah nama lagi. Contohnya ketika bechamel, lihat di paling atas, bechamel yaitu campuran milk, susu dengan roux. Ketika si bechamel dicampur dengan krim dan sedikit air perasa lemon, berubah nama menjadi krim saus, bukan bechamel lagi. Ya. Contoh lagi, si bechamel punya turunan namanya cheddar saus. Berarti ketika bechamelnya sudah jadi, ditambahkan keju cheddar, berubah nama lagi. Kita nyebutnya jangan saus bechamel lagi, Bu. Loh, kan sudah dicampur dengan keju, berarti berubah nama menjadi cheddar saus ya. Kita lanjut ke bawah. Velouté pun punya saus turunan, antara lain ada supreme saus, Allemande saus, Normande saus, Vin Blanc, dan Estragon saus. Nanti akan Bu bisa kasih modul ke kalian via WA ya. Selanjutnya ada brown sauce atau Espanyol. Ada lagi turunannya ketika si brown sauce itu ditambahkan dengan bahan-bahan lainnya, berubah nama lagi. Ada Robert saus, demi glace saus, Bordelais saus, Caesar saus, Milanese saus. Lanjut ke tomato saus. Berarti ketika tomato saus itu ditambahkan bahan lainnya bisa berubah, ada Crole saus, Spanish saus, Milanese saus, Neapolitan saus, dan Bolognese. Tadi di awal sudah ada gambar spaghetti bolognese ya. Ya, berarti saus bolognese itu merupakan turunan dari tomato saus, karena si tomato saus di awal yaitu ketika tomat dicampurkan dengan roux lalu ditambahkan beef, daging, berarti berubah nama nih, bukan tomato saus lagi, yaitu bolognese saus. Lanjut saus saus kelima yaitu ada hollandaise saus. Turunannya ada béarnaise saus, ada mousseline, dan maltaise. Dan di sini Bu tidak tambahkan ada turunan dari mayones. Nanti kita akan lanjut buat diskusi kelompok. Oke. Di sini ada gambar-gambar alat pembuatan saus. Kita sudah belajar nama-nama alat waktu pelajaran boga dasar kelas 10. Masih ingat apa enggak? Di sini ada 6
apa aja yang masih ada yang ingat? Oke Maudi, silakan Maudi coba sebutkan gambar yang ada di 6 di layarnya apa aja? Di situ ada 6 alat pembuatan saus. Yang pertama itu ada measuring jug, kemudian ada saucepan, bowl, terus itu ladle, kemudian wooden spatula, yang terakhir itu ada balon whisk. Oh, terima kasih Maudi. Tepuk tangan buat Maudi. Ternyata masih ingat ya pelajaran kelas 10. Ya, benar. Tadi Maudi menyebutkan pertama ada measuring jug, yaitu gelas ukur. Ya, yang kedua atau saucepan, yang ketiga bowl, yaitu biasa kita nyebut baskom ya. Keempat centong, kita nyebutnya ladle. Kelima ada spatula kayu atau wooden spatula. Yang keenam ada balon whisk. Di sini kita nyampe ke kualitas saus. Sebenarnya kriteria apa sih yang bisa disebut kalau saus itu berkualitas? Ternyata ada 3 hal yang harus ditentukan untuk saus itu berkualitas. Yang pertama, tekstur. Tekstur saus itu harus semi liquid. Berarti ketika dia ditumpahkan dari sendok kita kebalikan, berarti dia jatuhnya tidak cepat. Dia jatuhnya secara perlahan. Yaitu dibilang encer enggak, dibilang kental juga enggak, ya. Nah, itu semi liquid. Yang kedua yaitu aroma. Seperti yang Bu Giska bilang tadi, aromanya pasti aroma berarti indera pencium. Ketika kita hirup saja, enak banget nih rasanya, ya. Bisa menambah nafsu makan. Selanjutnya penampilan. Penampilannya gimana? Kalau saus berarti dia glossy. Apa itu? Mengkilap, ya. Dan juga saus itu dapat memberikan penampilan pada hidangan utamanya. Lanjut, karena hari sudah semakin siang dan cuacanya sudah mendung, ya. Pastinya udah mulai ngantuk nih mata-matanya ya. Ya. Kita lanjut ke ice breaking biar gak ngantuk. Siap ya? Siap. Oke, semua berdiri. Nah, siap ya? Harus semangat. Kita ikutin yang ada di layar. Ikutin. Buka tutup, tangan di pinggang nengok. Buka tutup, tangan di bahu nengok. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung sambil tertawa. Digulung-gulung sambil menangis. Digulung-gulung sambil teriak. Digulung-gulung jadilah bahatku. Lagi, lebih cepat lagi. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan di pinggang nengok. Buka tutup, tangan di bahu nengok. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung sambil tertawa. Digulung-gulung sambil menangis. Digulung-gulung sambil teriak. Digulung-gulung jadilah bahatku. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Boleh silakan duduk. Udah gak ngantuk ya? Udah. Siap. Nah, lanjut nih, kita sampai ke tahap diskusi, yaitu kita secara berkelompok
mengerjakan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Pada minggu lalu kita sudah membuat kelompok, betul? Oke. Sekarang Ibu instruksikan silakan berkumpul dengan temannya kelompok masing-masing. Ya, mulai sekarang. Ya, sudah. Ya, siap. Oke. Bawa laptop ya, sudah Ibu instruksikan pada minggu lalu. Kalian sudah membawa laptop. Oke, terima kasih. Ibu akan jelaskan tentang LKPD-nya terlebih dahulu. Nah, petunjuk LKPD yang di sini, peserta didik secara berkelompok diminta untuk mengamati video dari YouTube ya terkait faktor kegagalan dalam membuat mayones dan cara mengatasinya. Silakan kalian tambahkan menurut video itu ada pastinya bahan-bahan dan alat-alat yang digunakan pada saat membuat mayones. Silakan kalian juga tambahkan. Lalu tugas peserta didik diminta untuk menganalisis video tersebut dan mengisi sesuai lembar kerja yang tersedia. Lembar kerja yang dimaksud adalah ini, sudah Bu Giska printkan, ya. Nah, petunjuk LKPD yaitu pertama mencari faktor penyebab kegagalan mayones. Lalu kalian juga menganalisis ciri-ciri mayones gagal itu seperti apa aja sih, ya. Selanjutnya, dan cara mengatasi mayones yang gagal. Dan tambahkan juga bahan dan alat cara membuat dalam pembuatan mayones. Ini Bu Giska bagikan dulu ya. Ya Bu. Ya Bu. Siap. Oke, di depan kalian sudah Ibu bagikan yaitu LKPD, lembar petunjuk peserta didik. Sudah ada instruksinya seperti apa, sudah ada kolom-kolomnya yang tinggal kalian isi. Nanti kalian tinggal scan aja video yang ada di depan. Kalau nggak bisa scan nanti akan Ibu bisa bagikan di grup WA ya, linknya ya. Jadi kalian bisa tonton. Sebelum kita lanjut pengerjaan LKPD, kita tonton dulu bersama-sama sebelum diskusi dimulai. Nanti akan bisa bagikan lagi di grup WA. Ya. Ladies and gentlemen, there is a recipe for mayonnaise. If you're not sure, that's what it looks like. I think you probably knew that. But this is handmade. It's lovely. Well, that's for Chris. I'm going to make mayonnaise, which actually is the very first video I pivoted on this channel. It was really rubbish. I put it in private settings because it just was, well, it was awful, but it was my first try, so I thought I'd have another go at it. It's a very simple thing, really, but I also want to show you how to rescue a mayonnaise when it goes wrong, when it splits, or also known as when it's broken. So first of all, let's make mayonnaise, and then we'll see if we can get one to split. Anyway, I hope you find this video useful.
So, what is mayonnaise? It's a condiment, it's a sauce, it's an emulsion. So that we need to use eggs and oil. I'm going to show you a way I use here without using a stand mixer or any form of mechanical mixing appliance you have, which by all means use. I thought if you don't have one, this is how I do it. By making a very stable base with a cloth, a saucepan that the bowl fits into, that is going to be rock solid and won't move while I whisk away. And I have my free hand for pouring in the oil. So, separating eggs, you know how to do that, I'm sure. That was white wine vinegar, and that is a bit of mustard, and yeah, I lick my finger. And what? Right then, you don't need to whisk vigorously, but you need to whisk continually. And you add the oil in really, really, really slowly, especially at the beginning. Just a few dribbles, and don't be afraid just to pull away, stop pouring, keep whisking and making sure that what you just poured in has mixed. Okay, the moment it splits, and we're going to do a split one later, you can then, once it starts splitting, you can whisk and whisk and whisk, but you're not bringing it back that way. So, how does it work? Well, see, here we go. Thank you, Internet. Proteins and lecithin in the yolks act as emulsifiers with the oil. There you go. That's what I think of. And the French invented this in honour of Duc de Richelieu, who apparently, very fortunately, beat the English in some sort of battle. But remember Agincourt, boys. Remember Agincourt. We few. We have to few. Alright then. So I seasoned up the one I made, and here we go. Let's deliberately split one. I've never deliberately split a mayonnaise in my life. Done it accidentally loads of times. Sometimes if the air is a bit warm, it will go that way. And oh no, just put too much in. What are you going to do? It does appear to split. Too liquid. It's not thick and emulsified. I mean, they're all things that happen. So yeah, let's show you how to rescue it. This is something called a broken mayonnaise. I've never heard that expression before. I recently researched it. So just call it a split one. That was a tiny drop of cold water, and the reason we do that is because Ramsay said so. So don't argue with that. Here you go. Add 1 egg yolk to a bowl and very slowly add in the same process we did in the one that worked, the split mixture, and it should work. Sometimes when I've done this, the split mixture doesn't look thin and runny like this. It looks all sort of lumpy and curdly. In which case, just do it a spoon at a time. If you can't pour it in, spoon it in. Just keep whisking, just keep whisking, 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 and you should get there. And you can see this is working. I do believe it's working, old boy. And there we go, almost there. As usual, excellent advice on the screen. If you're new around here, you're lucky enough to have found this amazing channel, so you don't miss out in the future. Click that subscribe button. Right then, I thought, well, mayonnaise is a bit straightforward video, so let's just look at Rasali for me to take to work as we pack lunch. And what better than the use of mayonnaise than a BLT. I've already mayonnaise the other slice of bread. Let's get close up. As you spread the mayonnaise backwards and forwards. Tadi kita sudah menonton bersama tentang cara membuat mayones dan cara mengatasi mayones yang gagal. Ya, silahkan secara berkelompok diskusi dan siapkan presentasi untuk maju ke depan. Ya, silahkan diisi AKPD-nya, diskusi nanti. Bu, saya menonton lagi videonya, nanti akan Bu Rizka bagikan di grup WA. Oke, silahkan berdiskusi ya.
Ibu kasih waktu kurang lebih 15 menit ya buat diskusi kelompok. Lambat amat. Tuh, menggeser dari Ya, silakan dipergunakan HP-nya untuk menonton video lagi nggak apa-apa. Kayaknya
Waktunya 3 menit lagi ya. Semuanya menyiapkan presentasinya. Nanti Bu Giska akan tunjuk secara acak siapa yang presentasi. Siap nggak siap? Harus siap. Oke, sudah selesai. Waktunya sudah habis, 15 menit berlalu ya. Oke, siapa? Ibu acak ya nih ya. Secara random, siap nggak siap harus siap. Ibu pilih kepada kelompoknya Ratu terlebih dahulu. Oh iya, semua kelompok WA namanya presentasinya harap kirim ke WA Bu Giska agar pakai satu laptop aja, jadi nggak cabut colok flash disk ya. Itu WA-nya. Ya, silakan Ratu. Oh, ini WA-nya udah pada masuk ya. Nih WA-nya kelompok Ratu sudah nyampe. Silakan moderator Ibu serahkan kepada moderator yang lain, harap memperhatikan kelompok 1 sedang presentasi ya. Semua mempersiapkan pertanyaan. Kalau nggak ada yang nanya, silakan kelompok yang sedang menyajikan tanya balik ya. Silakan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mayonnaise. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ratu, saya sebagai moderator, dan di sini ada teman-teman saya, ada Hervira, Mega, dan Dini sebagai presentator. Lalu ada Dini sebagai penjawab pertanyaan. Saya persilakan kepada presentator untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, terima kasih kepada Ratu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ada bahan yang digunakan dalam membuat mayonnaise, yaitu 2 kuning telur, 2 sendok teh vinegar, 1 sendok teh mustard, lalu ada 230 ml oil, dan ada salt and pepper. Lalu ada alat yang digunakan dalam membuat mayonnaise. Yang pertama ada mixing bowl, yang kedua ada balon whisk, yang ketiga ada lap atau serbet, yang keempat ada gelas ukur, dan yang kelima ada sendok. Baiklah, setelah itu rekan saya Mega yang akan melanjutkan. Terima kasih kepada Hervira. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri mayonnaise gagal. Yang pertama, teksturnya cair. Yang kedua, terpisahnya
terlalu dikocok tidak akan mengental. Selanjutnya ada faktor kegagalan mayones. Yang satu, kondisi telur yang tidak segar. Dua, minyak dituangkan terlalu cepat dan banyak, menyebabkan tidak semua minyak menyatu dengan bahan lainnya. Yang ketiga, temperatur minyak terlalu dingin atau terlalu panas. Temperatur yang dingin menyebabkan sulitnya terjadi emulsi dan terlalu panas dapat mempercepat mayones pecah. Yang terakhir, kecepatan mengocok tidak konstan dan tidak merata, atau kadang cepat, kadang lambat. Selanjutnya saya serahkan kepada Dini. Sebelumnya, terima kasih untuk Megan. Jadi, cara mengatasi mayones yang gagal, yang pertama, membuang minyak mayones yang baru. Siapkan wadah baru, masukkan 1 butir kuning telur, lalu kocok dengan menambahkan sedikit demi sedikit mayones yang pecah atau gagal. Aduk secara searah sampai terbentuk campuran yang kental. Masukkan hingga semua mayones yang pecah agar tercampur rata dan kaku. Yang kedua, simpan dalam chiller atau pendingin dan tambahkan es batu. Tempatkan mayones yang gagal pecah dalam wastafel stainless steel. Tutup dengan plastik lalu simpan dalam chiller selama kurang lebih 10 menit atau hingga dingin. Setelah itu masukkan potongan es batu, aduk secara hingga mendapatkan tekstur yang kental. Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya saya berikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada presentator yang sudah menjelaskan materi yang kita sudah diskusikan. Sebelum kami tutup presentasi ini, ada 2 sesi tanya jawab. Satu sesinya boleh ada 2 orang yang bertanya. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, baik. Zihan dan Nurma boleh bertanya. Saya persilakan Zihan terlebih dahulu untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zihana Wurala Tadila, perwakilan dari kelompok 6 ingin bertanya, kenapa kok mayones yang dijual atau bermerek warnanya putih, sedangkan kalau buatan sendiri itu warnanya agak kuning? Oke, baik. Terima kasih Zihan. Selanjutnya Nurma yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Salalia dari kelompok 7. Saya ingin bertanya, di luar negeri biasanya mayones disajikan untuk hidangan apa? Oke, terima kasih Nurma dan Zihan. Izinkan kami untuk mendiskusikan pertanyaan ini. Baik, kita udah selesai diskusi. Ada teman saya Yuni yang akan menjawab pertanyaannya dari Zihan sama Nurma. Izin menjawab pertanyaan dari Zihan. Yang pertama, kenapa kok mayones yang dijual di pasaran atau bermerek warnanya putih, sedangkan kalau membuat sendiri warnanya agak kuning? Jawabannya karena kalau dijual bermerek kan dibuat di pabrik, pastinya menggunakan mesin otomatis, pastinya membuat secara manual dan otomatis mesin berbeda hasilnya, dan juga kalau bermerek pasti ada tambahan bahan yang dicampurkan. Terus izin menjawab untuk pertanyaannya Nurma. Yang kedua, di luar negeri biasanya mayones disajikan untuk hidangan apa? Jawabannya, di Amerika Utara mayones digunakan sebagai olesan sandwich, saus untuk french fries. Di Eropa, di Prancis mayones digunakan sebagai saus makanan telur rebus atau hidangan ayam dingin. Sedangkan di Jepang digunakan sebagai saus berbagai macam makanan seperti okonomiyaki, yakisoba, takoyaki, ebi furai, dan pizza.
Mayones dapat dijadikan berbagai bahan dasar untuk membuat beraneka ragam saus dingin dan dressing. Baik, terima kasih Yuni sudah menjawab pertanyaan dari Zihan dan Nukma. Gimana dari jawaban kami, apakah udah puas? Oke, lanjut yang sesi kedua, apa ada yang mau tanya lagi? Oke, Anissa dan Halimah boleh bertanya. Saya persilakan Anissa terlebih dahulu untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dari kelompok 2. Saya ingin bertanya apa saja manfaat dari mayones? Baik, terima kasih Anissa. Lanjut dengan Halimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alimatul Fitria dari perwakilan kelompok 4. Ingin bertanya bagaimana sejarah mayones? Terima kasih untuk Halimah dan Anissa. Izinkan kami untuk mendiskusikan kembali tema ini. Izin menjawab pertanyaan dari Anissa, apa saja manfaat dari mayones? Jawabannya, meningkatkan kesehatan jantung, memelihara kulit dan rambut, memudahkan tubuh, menyerap nutrisi, dan mengandung mineral. Selanjutnya, izin menjawab pertanyaan dari Halimah. Yang keempat, bagaimana sejarah mayones? Jawabannya, mayones konon diciptakan oleh ahli masak Prancis yang bernama Louis Armand pada tahun 1756 untuk merayakan kemenangan Prancis merebut pelabuhan Mahon, ibu kota Minorca di Kepulauan Balearic. Terima kasih Yuni. Bagaimana jawaban kami? Apakah sudah puas? Ya, terima kasih. Sekian dari presentasi kami kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat kelompok 1. Selanjutnya ya, satu kelompok lagi nih yang presentasi. Ibu pilih lagi secara random. Boleh kelompok 3, silahkan maju. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita masih dapat berkumpul di ruangan ini. Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ciri-ciri mayones, kegagalan mayones, dan cara mengatasi mayones yang gagal. Sebelum memasuki sesi selanjutnya, alangkah baiknya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya dan rekan-rekan saya akan memperkenalkan diri. Ada dengan diri saya sendiri yang Marwan Neto sebagai moderator. Ada Fatinur Afia, Nadia Kalila, dan Nova Anastasia sebagai presentator.
Dan yang terakhir ada Reka Dini Ananda sebagai sesi tanya jawab. Baiklah, sebelum memulai ke dalam sesi selanjutnya, bagi teman-teman yang nantinya ingin bertanya, kami buka sesi pertanyaan di pembahasan presentasi jika sudah selesai. Baiklah, mari kita lanjutkan ke dalam sesi presentasi. Kepada para presentator dipersilakan. Terima kasih kepada Bapak yang sudah mempersilahkan saya. Jadi bahan untuk sesi tanya jawab di presentasi kali ini. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata dan ucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, presentasi perwakilan kelompok dari kelompok 1 dan 3 sudah maju. Sebentar. Ya, di sini. Bisa kan jelasin sedikit ya kesimpulan dari kita refleksi dulu nih dari pembahasan tadi. Jadi dari mayones tadi ada bahannya apa? Kuning telur, terus ada apa? Minyak, ya, terus vinegar atau cuka, lalu ada lada garam, itu dan ada masker. Nah, gimana sih ciri-ciri mayones gagal tadi yang ada di video? Tadi ada yang cair, ya, mau dikocok bagaimanapun pasti tidak akan kental. Lalu bagaimana sih cara mengatasinya? Daripada mayonesnya dibuang, ya, daripada mayonesnya dibuang terus kita bikin dari awal, mending kita pecahkan kuning telur yang baru, ya, pecahkan kuning telur yang baru, dikocok dengan sedikit cuka boleh sampai dia agak mengental. Lalu mayones yang pecah di awal sebagai pengganti minyak dituangkan secara sedikit-sedikit, ya, jadi bahan yang pecah tidak terbuang. Begitulah tadi ya kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Lanjut, kita sudah masuk ke tahap diskusi lanjutnya post test. Oke, di akhir pembelajaran pasti ada post test dong. Silakan bukunya ditutup. Lalu Ibu Winta silakan join myquizzes.com, masukkan kodenya 463677. Ya, silakan. Ada yang kesulitan? Belum. Kodenya 463677. Sebentar.
kodenya 463677. Kalian juga bisa kasih emot-emot nih, bisa emot love ya, emot semangat tuh, emotnya muncul. Ayo terus. Dan ibu mulai ya. Ya, kita klik start. Stop dulu dong emotnya. Oke. 1, 2, 3. Oh, sudah dimulai? Di handphonenya? Oke, silakan kerjakan. Ada 10 soal untuk mengukur kemampuan kalian hari ini. Tadi sudah kita bahas tentang saus. Oh, Ratu Halimah pertama mengejar Ratu Salma. Ayo, terus. Apakah ada yang bisa mengejar Ratu nih? Siap-siap. Lanjut. Ratu masih piringkat ke atas, menyusul Amar dari bawah, lanjut ke juara 3. Masih lanjut, juara kedua ada Halimah. Pertama masih Ratu. Wes, gimana nih kita post testnya? Nita menyusul dari bawah, Amar menyusul Halimah. Ayo. Tiga pertanyaan lagi dari 10 pertanyaan. KKM-nya 80 ya. Ya. Ayo. Lanjut. Hasna menyusul yang dari bawah. Sudah ada di layar namanya. Ratu dan Amar sudah selesai. Nurul sudah selesai. Siapakah juara pertama kita? Oke. Oke, kita selesaikan ya. Kita kita munculkan siapa pemenangnya. Ada Ratu Salma dan Hasna ternyata. Tepuk tangan dulu. Ya, tuh. Juara 1, juara 3 ada Mega, juara 2 ada Hasna, dan juara pertama ada Ratu. Tepuk tangan dong. Nanti untuk ketiga juara ini ibu punya reward, nanti ambil di ruang guru ya. Ya, tuh pertama ada juara berikutnya ada Rita Nova tuh, Siti Aisyah dan Nurul, Yasmin. Wis, lanjut ya. Kita sudah proses sudah selesai. Kita sudah masuk ke akhir pembelajaran ya. Kita hari ini sudah belajar tentang saus. Tadi teman-teman
pembelajaran kita hari ini. Oke Umi, silahkan Umi. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini tadi? Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu kita belajar pengertian saus, fungsi saus, bahan dan alat pembuatan saus, mother sauce dan turunannya, dan kualitas saus. Oke Umi, terima kasih, tepuk tangan buat Umi dari ya dari tadi. Ada yang bisa menambahkan nggak selain Umi? Kita belajar apa aja? Oke Safina, silakan Safina. Hari ini juga kita belajar tentang cara pembuatan mayones, terus faktor kegagalan dalam membuat mayones, ciri-ciri mayones gagal, dan cara mengatasi mayones gagal. Oke, terima kasih Safina. Tepuk tangan. Iya, kita sudah sampai ke akhir pembelajaran hari ini. Kita belajar tentang saus. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan masuk ke pembuatan dioksid. Ya, pembuatan dioksid dalam membuat saus. Sudah dibagikan kelompok prakteknya juga ya. Nanti resepnya tentang mayonesnya mau membuat mayones dan turunannya akan Ibu sampaikan kemudian. Sudah di akhir pembelajaran, Ibu minta kepada KM Ketua Kelas silakan untuk memimpin doa di akhir pembelajaran kita hari ini. Baiklah kawan-kawan, sebelum mengakhiri pelajaran pada